Alhamdulillah hari ini tanggal 7 Agustus insya Allah jamaah Alfik berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kesempatan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke Indonesia menjadi umroh yang makbul dan mabrur. Amin. Barakallah. Amin. Rencananya berapa hari, Pak Haji? Rencana 10 hari, insya Allah 4 hari Mekah dan 4 hari Madinah. Hari 4 malam Mekah, 4 hari di... 4 malam Mekah dan 4 malam di Madinah. Berapa penerbangan, Pak Haji? Insya Allah pesawatnya juga nanti Saudi Airlines dan insya Allah sesudah tanggal 7 juga keberangkatan tanggal 29 Agustus, tanggal 17 September dan 29 September. Harapannya, Pak Haji? Harapannya mudah-mudahan bagi jamaah yang mau melaksanakan ibadah umroh ataupun haji daftar ke Alfik. Ya. PT Akmanusia Fikoh. Ya, terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Alhamdulillah bersama kami jamaah dari Pandeglang dengan Pak Haji Udin. Bagaimana Pak Haji? Baik, alhamdulillah kita insya Allah berangkat di tanggal 8 ini, mudah-mudahan Allah selamatkan semuanya. Amin. Perjalanan rencana berapa hari ya untuk Insya Allah 10 hari. 10 hari ya, Mekah 4 hari, Madinah 4 hari. Ya, pergi 2 hari. Harapannya ke depan Pak Haji? Ya, mudah-mudahan ke depannya semakin bagus, semakin mantap, semakin oke, semakin maju Al-Fiktur. Amin. Pak Haji dari jamaah? Dari jamaah Muara Angke Al-Fiktur. Muara Angke Al-Fiktur. Mudah-mudahan perjalanan kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan para jamaah umroh menjadi umroh yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah habibi nuru sata' al-Madina min salla salatu wa tahalla bsifatu ya bakht al-lafd law mashi yashfa' له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاة
تهلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي في صلاتي بدعي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Alfik melaksanakan keberangkatan periode setelah Muharram. Ada sekitar kurang lebih 37 jamaah berangkat, insya Allah pesawat akan take off sekitar pukul 00.20. Saat ini seluruh jamaah sedang menikmati santap malam untuk menunggu proses boarding. Doakan mudah-mudahan seluruh jamaah sehat walafiat, menunaikan umroh yang mabrurah dan juga kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Lanjut Bang Jedal. Mudah-mudahan jamaah disehatkan selalu, dikuatkan dalam menjalankan ibadah umroh, dan semoga kita keluarga yang menunggu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke tanah suci atau untuk menunaikan umroh. Amin. Amin. حسسني بالأمان وتعلقت بي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله وانا شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف امتك واتحامى فيك محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة يا حبيبي يا طه يا نجم المتاهة خيرت الدنيا في عينينا بالليل ودوهاها من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته. Ini yang indah ini, yang dengan penuh harapan ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka keberangkatan kita insya Allah yang akan take off pada pukul 00.40. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 hari ya. 4 malam kita di Madinah di Hotel Dar An-Naim, 4 malam lagi kita di Hotel Mekah yaitu Aska Al-Safa. Jadi program 10 hari, 4 malam Madinah, 4 malam Mekah, 2 perjalanan. Insya Allah hotel sudah kita booking semua ya, dan sudah ready, tiket tinggal dibagikan aja. Nanti kita akan bagikan terlebih dahulu ini namanya ID card. ID card ini nanti kita bagikan, jangan sampai lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Ibu Bapak, siap terbang ya, semangat ya, bismillah ya. Udah minta doa sama semuanya. Alhamdulillah pada malam ini kita pukul 1:30 ya, kita siap untuk menuju kota suci Mekah Madinah. Perjalanan ini diawali kita Madinah, insya Allah flight kita 1:30 Ibu ya. Nanti saya kesempatan Ibu Bapak untuk nanti insya Allah kita dari sini sekitar setengah 10 malam ya, setengah 10 malam
Ini kita waktu masih ada sekitar satu jam ya. Sebelum kita 1 jam ada sedikit yang harus kita sosialisasikan sama ibu-ibu ya. Ya ibu ya, ini di sini kita udah siap semuanya dari paspor ibu, terus ID card ibu Pak juga semuanya udah kita siapkan. Nanti kita bagikan satu-satu. Mulai paspor, di dalam paspor itu ada visa, ada tiket yang harus ibu bapak simpan. Kita tolong ya untuk paspor semuanya dimasukkan langsung ke tasnya masing-masing. Begitupun nanti barang-barang berharga saya minta nih, karena sebentar lagi kita masuk ke bandara. Sekarang 10, jam 10 kita pembagian tiket dulu di depan konternya Saudi Airlines. Sudah kita bagikan nanti, ya nanti untuk nanti alhamdulillah Pak Ustadz Asep sendiri saya perkenalkan sebagai tour leader daripada Alfitur untuk keberangkatan periode sekarang. Semuanya total sekarang kita yang berangkat itu di 30 pack. Saya diantaranya yang terakhir di 38. Seharusnya saya nggak ikut ya dalam penerbangan ini. Ya saya juga mohon maaf dan sebab-sebabnya pada kesempatan ini saya ikut dalam rombongan ini ada sedikit pekerjaan saya ya berkaitan dengan kalifikan juga. Ada progres, rapat, meeting dengan orang-orang Saudi di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan ibu. Insya Allah saya pun ikut dalam hal itu, memantau, untuk memfasilitasi segala sesuatu untuk kepentingan itu. Satu. Terus kita pun ada Al-Fikir yang sudah berangkat bulan itu ya. Yang alhamdulillah tadi saya konsentrasi terakhir bisnya gimana? Oke siap Pak Haji, bisnya sudah oke dibilang. Hotelnya gimana? Oke Pak Haji udah. Semuanya sudah siap. Alhamdulillah sudah disiapkan buat kebagian dalam ini. Dan juga memberikan banyak terima kasih kepada semuanya atas kepercayaan terhadap kami yang benar-benar tidak terhingga buat kami. Ini besar harapan kami ingin meningkatkan fasilitas-fasilitas pelayanan terhadap para sisi jamaah semuanya. Untuk perhiasan-perhiasan ada di tangan dan tas. Terus yang lebih penting lagi Pak, kita semua kamar berempat ya. Terus ada juga yang request berdua ya. Betul, itu kan suatu lainnya permintaan. Nah yang berempat ini sekarang dengan teman, tolong jaga barang masing-masing. Ya. Sekalipun kita berteman, jangan meninggalkan sembarangan sebagainya guna keamanan dan barang-barang berharga. Itu. Terus yang lebih utama lagi pas pulangan. Ya, Saudi Airlines sendiri itu kita dikasih bagasi untuk jatah dari bagasi itu yaitu 2. Satu kopernya berapa kilo sih Pak? Nah ini yang kadang-kadang suka lupa kita 23 kilo satu kopernya. Bapak boleh 2 koper tapi 23 kilo 23 kilo. Ya 23 kilo 1, 23 kilo 1. Ya bisa kayak kecil. Ya kadang-kadang pulang dari sana itu Pak beranak Pak, ada bawa sampai apa sih namanya kok? Begitu ya, kardus pagi saya mau bawa kardus nih, mohon maaf, boleh lapor ke kita, lapor ke kami, lapor ke leader, lapor kepada semuanya. Kalau ada bagasi tambahan ya, itu ya. Di sini ada nggak selain bawa koper Alfik yang di luar daripada Alfik? Minta tolong, ada ya, warnanya itu tolong dilaporkan ke kita. Karena kenapa? Di sana itu ada namanya porter bandara, petugas bandara, dia lihatnya cuma Alfik. Oh Alfik dilempar, yang biru di Alfik. Enggak Indonesia, dia pasti paham Indonesia. Ya itu karena sampai kita nggak memakai ini tatkala kita keluar dari kamar. Ya itu aja. Saya rasa ada mungkin pertanyaan-pertanyaan. Minta doanya dari Allah dilancarkan kita semua dalam kita diselamatkan saat kita pulang ke rumah masing-masing. Ya. Jadi insya Allah nanti pulang itu kita di tanggal 6. Koper isi koper 30 kilo 2 koper sekarang ya jadi berapa 24. Baik, saya katakan satu koper itu untuk Saudi Airlines itu beda dengan pesawat yang lain. Saudi Airlines itu dikasih kita jatahnya 2 koper Pak. Satu kopernya itu harus 23 kilo. Iya, nanti 2 koper ya, yang kecil 23 kilo, yang gede
berarti 23 kilo. 1 ekor 46 kilo kali dicas. Ya, 23 kilo. Ya, 23 kilo 1 koper ya. Ada lagi mungkin? Baik. Baik. Kita program di 10 hari ya. Itu kan di program 10 hari itu kita boleh hitung jalan kita ke Madinah dulu. Di Madinah itu 4 malam. Ya, di Mekah 4 malam. Jadi kita perjalanan dari Madinah, pertama kali umroh kita dari Madinah itu yaitu kita mikot di mana? Bir Ali. 1. Terus di persejarah Mekah kita lagi ada program yaitu Jirona. Ya, jadi dari kita ada 2 untuk umroh yang kita kerjakan. Tapi boleh Pak, bagi Bapak Ibu semuanya ingin tiap hari umroh, misalkan kalau buat bicara aja ke leader ke saya, nanti kami bantu. Ya untuk mengantar ke yang terdekat, ke Tarim dan sebagainya. Boleh. Cuma yang kita kasih program dari Jiara ini yaitu 2 kali umroh. Yang pertama dari Bir Ali, kedua itu yaitu dari Jirona. Setelah kita sehabis program kita untuk Jiara Kota Suci Mekah. Ada lagi Pak? Silakan. Silakan Bu, Bapak. Ada yang minum mungkin nanti pertanyaan mulai sekarang. Ya. Makan dong sekarang berapa kali? Makannya berapa kali? Baik. Ya betul. Alhamdulillah untuk perjalanan ini kita ada di salah satu hotel bagus juga Pak ya, yaitu namanya Azka Safa ya. Azka Safa itu luar biasa, mungkin 120 meter dari Masjidil Haram itu. Ya, itu di pinggir jalan. Mereka ada namanya kalau dikategorikan full board. Full board itu apa? Kita mendapat layanan fasilitas restoran dari hotel Pak, bukan daripada catering. Ya, jadi cateringnya kita makanan full board restoran di situ. 3 kali pagi jam sekitar jam 5:30 udah dibuka. Habis sholat subuh, nanti siang, nanti malam. Begitu pun di Madinah sama. Kita ngambil selalu namanya makanan restoran. Ya kita nggak pernah ngambil, jarang kita ngambil untuk catering dari luar. Ya itu bagus ya. Itu ada lagi mungkin Bapak pertanyaan? Tawaf ataupun saya mau sholat dekat Ka'bah pakai ihram. Iya, pakai ihram aja. Tapi buat kaum ibu-ibu boleh bebas. Kecuali bapak-bapak aja masih diharuskan kita ke Ka'bah itu harus dengan ihram. Ya, itu aja dengan ihram. Kecuali kemarin hajian dibuka. Yang nggak pakai ihram pun bisa masuk ke Ka'bah gitu ya. Itu. Mungkin ada lagi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan cintai semua para jamaah umroh dari Al-Fiktur yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita langsung didampingi oleh Pak Haji Kus beserta tim dan juga Pak Haji Asep Komarudin dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan perjalanan umroh kita pada kali hari ini senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bukan sesuatu yang kebetulan untuk umroh kita kali ini rutenya ke Madinah dulu. Tidak langsung kita ke Madinah dulu. Kalau dalam pandangan saya ini bukan satu kebetulan, tapi sudah Allah yang punya rencana. Oh kita sebelum menjalankan umroh terlebih dahulu kita sowan dulu ke Rasulullah SAW di Madinah. Orang yang selalu kita dambakan syafaatnya dan hari-hari kita selalu bersolawat kepadanya dan juga kita selalu mengamalkan syariatnya. Insya Allah malam ini kita akan menuju tempat di mana jasad beliau dikuburkan di sana. Tempat di mana dulu beliau bersahabat
berjuang bersama-sama untuk menyebarkan syariat Islam sampai akhirnya Islam nyampe ke kita. Insya Allah kita akan dipertemukan dengan tempat yang mulia tersebut dengan maqbarah yang agung itu. Oleh karena itu, para jamaah semuanya, dalam program umroh kali ini karena kita perjalanan rutenya ke Madinah dulu, maka saya mengusulkan kepada PT Apik untuk menjadikan program kita kali ini dengan program 1 juta sholawat. Karena kita ingin kedekatan kita dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir batin. Insya Allah kita orang-orang yang sehari-harinya bersolawat kepada beliau. Dengan begitu kita punya kedekatan batin dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti kita akan bukan cuma dekat batin, tapi juga akan berdekatan secara jasad kita, di mana jasad beliau dikuburkan di sana. Maka untuk menguatkan hubungan batin kita, salah satu cara yang terkuatnya adalah dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita perjalanan cukup lama. Pesawat sekitar 9 jam nyampe ke Jeddah, dari Jeddah ke Madinah 6 jam. Nah, berarti kita nyampe sekitar 14 jam. Dalam perjalanan itu, karena kita punya program 1 juta sholawat, maka kita mulai perjalanan ini dengan membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Mungkin sholawat yang paling mudah untuk kita baca biar dapatnya cepat banyak gitu, itu sholawat Jibril yang biasa dan sudah sangat masyhur kita dengar, yaitu Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi kita baca aja, siapin saja tasbihnya. Kalau tasbihnya tasbih yang bijian begitu, itu susah juga kita ngitungnya. Tiba-tiba jatuh, udah lupa lagi dapat berapa ini. Makanya insya Allah kalau dari panitia sudah arahkan kemarin untuk tasbih digital itu, biar nanti kalau ngantuk nggak lupa, nggak hilang gitu yangannya. Tetap kejar sampai mendapatkan 1 juta sholawat. Kenapa kita programkan ini? Karena para hadirin semua, para jemaah sudah sama kita tahu dari guru-guru kita bahwa sholawat ini pembuka. Kalau kita punya permasalahan pun, maka insya Allah sholawat itu menjadi solusinya. Kalau kita makan apa? Teh botol sosro, ini sih teh pucuk juga. Ya, makan apapun minumannya teh pucuk harum. Tapi kalau untuk permasalahan, maka sholawat insya Allah menjadi solusinya. Maka kita bawa segala macam hajat kita dalam perjalanan ini, dan kita insya Allah akan buka pintu langit dengan membaca sholawat, sehingga semua cita-cita harapan kita, pilih kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga bukan cuma punya hajat untuk pribadi kita, untuk anak-anak kita juga, untuk keluarga kita, termasuk untuk negara kita. Kita punya hajat besar, punya keinginan besar, punya harapan besar untuk negara ini. Kita ingin punya negara yang balatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang pemimpinnya, rakyatnya iman takwa kepada Allah dan juga makmur dan sejahtera. Ini juga tidak boleh kita abaikan, harus masuk dalam hajat kita. Bukan cuma urusan pribadi kita atau keluarga kita, tapi juga kita punya keinginan bahwa negara kita menjadi negara yang balatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka ini juga harus masukkan dalam doa kita. Maka insya Allah dengan sholawat yang kita baca ini, mudah-mudahan semua yang kita ajarkan, semua yang kita jalankan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian jadi silahkan disiapkan nanti tasbih digitalnya. Kira-kira semua sudah siap bawa tasbih digital? Belum ya? Belum. Nanti bisa dibantu ya Pak Asep nih. Ya, biar semuanya bisa pakai tasbih digital. Boleh nanti kita mulai sholawatnya dari mulai kita keluar dari sini sampai ke atas sana, atau mungkin juga boleh nanti pas masuk pesawat mulai daripada kita atau takut naik pesawat, mending baca sholawat aja terus, sholawat terus, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, baca sebanyak-banyaknya. Kalau bisa nggak usah diselang oleh kata-kata yang lain lah, terus aja, karena kita ingin perjalanan ibadah ini dalam keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan perjalanan wisata ini. Ini bukan wisata, ini bukan jalan-jalan seperti layaknya orang lancong, tapi ini perjalanan ibadah. Oleh karena kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi delegasi. Ini tidak sembarangan orang bisa punya kesempatan untuk ibadah umroh. Orang-orang yang dipilih oleh Allah, disebutnya juga wafdullah, delegasinya Allah. Sehingga orang-orang umroh itu karena delegasinya Allah,
Kalau mereka ins'alu u'tu, kalau mereka minta apapun Allah kasih. Kalau mereka doa apapun Allah ijabah. Itu hebatnya orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh. Jadi bukan orang sembarangan. Dan kita pun akan datang ke tempat yang bukan tempat sembarangan. Bukan Indonesia, ini tanah suci. Ya, nanti di sana kita mudah-mudahan bisa menjaga adab kita, akhlak kita, etika kita. Jangan sampai kita di sana seperti kayak di kampung sendiri. Kalau saya sih sebenarnya nggak setuju ngerokok di sana. Kalau saya sih nggak setuju ngerokok di sana. Karena tapi pasti saya dikomplain sama yang hobi ngerokok ini. Ya mudah-mudahan sih bisa nahan-nahan lah ya, nahan-nahan tidak ngerokok gitu, atau mungkin dikurangi. Kalau ibu-ibu setuju nggak kira-kira laki-lakinya nggak pada ngerokok? Ibu-ibu pasti setuju. Jadi ya setuju nggak? Setuju. Mudah-mudahan kita kurangi itu demi menjaga adab kita, etika kita di tempat yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kita ingin kembali ke tanah suci ini betul membawa kesucian, bawa keberkahan. Karena kalau dalam pandangan saya tidak semua orang baik di Mekah Madinah dapat keberkahan. Tidak semuanya dapat rahmat Allah, kecuali orang-orang yang ketika di sananya dia menjaga etika di tempat yang dimuliakan itu. Maka banyak orang yang pulang pergi umroh tapi tidak ada peningkatan dalam kualitas ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam rohaninya. Kenapa? Sebabnya adalah ketika mereka bolak-balik ke sana, mereka menyamakan di sana dengan di sini. Akhlak mereka dengan akhlak sama saja. Ada mereka dengan sini samakan. Itu salah satu sebab kenapa akhirnya orang bolak-balik umroh tapi tidak ada perbaikan, tidak ada peningkatan kualitas akhlaknya, kualitas ibadah dan keilmuannya. Makanya kita berharap, kalaupun ini adalah perjalanan yang pertama kali, mudah-mudahan yang pertama kali ini membuat kita berubah dalam segala halnya, dalam arti perubahan yang baik. Jadi akhirnya para jamaah semua, insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, keselamatan, dan dikasih oleh Allah kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah umroh kita dan ibadah-ibadah yang lain, sehingga kita kembali pulang dengan membawa umroh yang makbulah. Mudah-mudahan juga 4 hari kita di Madinah selesai program 1 juta sholawat, dan mudah-mudahan di Mekah nanti 4 hari lagi kita bisa menyelesaikan ya khatam Quran lah 1 kalimat. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama baca Fatihah agar Allah mengabulkan harapan dan cita-cita kita semua. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, lancarkan kita, mudahkan kita, berkahkan kita dalam perjalanan umrah ini. Ala hadhihi niyyah wa kunyatul salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa an sahabati ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan fi ni'amatika fi manzilik. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة أن تسلمنا ومن معنا وما معنا، وأن تحفظنا ومن معنا وما معنا، وأن تبلغنا ومن معنا وما معنا، وأن ترزقنا السهالة والجمال والبركة والسلامة والعافية وقبول العمرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين بحق سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين بنية القبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang terakhir dari saya, walaupun kita berbeda-beda daerahnya, saya yang beserta keluarga dan teman-teman, ada yang dari Cianjur, ada yang Bogor. Mudah-mudahan dengan kita berada di satu travel yang sama, yaitu Alfik, menjadi pengikat kita bahwa kita semua adalah saudara. Dan sampai kita nanti saatnya hancur bahasa nama Pak Antar gitu. Sampai Pak Antar gitu. Oh, eta mah lain orang Bogor, cek orang Bogor deh. Orang Pandeglang atau cek orang Pandeglang orang lain bukan orang Pandeglang gitu ya. Ulah. Pokoknya ayeuna nama orang ke ayadina bendera yang sama di Alfik, maka kita semuanya satu tim yang sama, satu keluarga, maka nanti dalam prakteknya kita bisa saling bantu, saling tolong menolong supaya segala sesuatu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan Pak. Ibu dari sekali. Wawan Asep Abdullah. Wawan Asep Abdullah, Bapak Wawan. Siapa lagi? Bapak Rahmat Hidayat. Bapak Rahmat. Oh ini ya. Bapak Firial Salwa Salsabila. Firial Salwa Salsabila. Umun Wudi. Ibu Umun Wudi. Umun Wudi. Ibu Uun, Bu Tati, Santopa Uji Udin, Muhammad Rangga, Yayan Martin, Ibu Yayan Martin, oh Bapak Amburan, Bapak Yusuf Santopa, M. Sulaiman bin Khalid, M. Sulaiman bin Khalid ya. Rojikin Madirjan, Ibu Iis, oh itu. Bapak Turi Bang Janurin, Alicia Nenden, Haji Anwar, oh ya, Udi Santoma, Usep Setiawan, Eman Udin, ini nih, Henry Kurnia, ini, Ari Sutisna, itu. Ada lagi? يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا
lagi. Mantap, semangat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini keberangkatan umroh Pak Haji. Mohon. Gimana Pak Haji? Alhamdulillah kami barokah. Senang belum pengen kedua 3 kalinya kalau bisa ada rezeki mah. Oh gitu. Iya. Ini perdana apa gimana Pak? Iya, pertama saya. Melihat pelayanan dari Apik sendiri gimana Pak? Bagus Pak, bagus. Bagus Pak ya? Iya. Saya dari rombongan Pandeglang Pak. Dari Pandeglang Pak ya. Rencana 10 hari ya Pak Haji? Iya, 10 hari. Mudah-mudahan pulang dari sana menjadi umroh yang makbul Pak Haji. Amin. Terima kasih Pak Haji ya. Ya, Assalamualaikum. Gitu. Baik ya Bu ya, terima kasih banyak ya Bu. Oke. Jempolnya dong Bu buat Alpik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Nilainya Alpik kan kita satu rumah, satu wadah dan sebagainya. Misi visi kita sama, kita berjuang buat kemajuan kita semua. Amin. Ya, insya Allah kedepannya kita saling berbagi suatu nilainya, pengalaman dan sebagainya. Amin. Ya, insya Allah dalam bulan ini nanti Pak Sudut mewakili saya juga untuk ke sana Pak Haji ya. Siapa itu kan ya. Saya sendiri di Alpik, begitupun di DAI. Beliau ini salah satu direktur kealpikan. Saya juga harus pelaporan kepada beliau ya, segala-segalanya operasional. Ya, kita bersamaan semuanya. Ya, jangan sungkan-sungkan nyuruh saya. Adapun apa-apa, pertanyaan dan sebagainya. Ya, saya nggak ada nilainya apa sih gap dan hal ini berbagi ilmu itu dengan siapapun nggak apa-apa ya. Bisa punya uang juga Pak Haji ya. Kapan boleh lah. Kalau belum apa-apa, sama boleh tanya dengan Pak. Kita berdoa aja. Sehat. Amin, amin, amin. يا طيبة يتيم الولهانا يتيم الولهانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا قبلتي بيت الله صابر علاني يوم الذي Sudah dapat boleh masukin malam ya. Bapak ikut saya keluar sendiri Pak. Bapak Yayan Marjen. Pak Yayan. Ya. Bapak Wawan Hasan. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا Ibu Delis. Bapak Ceceng. نبينا أقلى أمنياتي أزورك لو مر بحياتي وبجوارك صلي صلاتي واذكر ربي واتل القرآن واتل القرآن يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى Ya Pak Haji, doain Pak Haji ya. Pak Haji, doain Pak Haji. Ya Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا طيبة يا داوى العيانة
اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبأس بعد الموت. لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah tuntas ya mengantarkan sampai bandara, baik itu dari jamaah Cipanas, berkah, amin. Mudah-mudahan kabul, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. 38 kita terbangkan untuk bulan Agustus. Oke. Terbang di sudah ditunggu Pak ya, ditunggu bisnya di luar ya. Silakan. Gimana perjalanannya Ibu? Alhamdulillah ya. Iya iya. يا الله يا الله كان ختم بخطا ها خازت الشيوخ وش ما بقتش قيقوتا حياتنا يا ربي خلصني قضينا شغلها قابل أبي يا الله يا الله. Gimana perjalanannya Ibu? Lancar ya? Ya. وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Selamat nanti kita di sana ya. Alhamdulillah persiapan kita sudah siapkan ya. Mulai dengan ada Pak Abdul di sini sebagai muasasah yang bertanggung jawab dalam perjalanan kita di sini. Kita pun nanti insya Allah ditemani Pak Rehan ya, Pak Ustadz Rehan ya, nanti akan membimbing dalam perjalanan ibadah kita. Di sini pun ada Pak Kiai ya yang dari Indonesia, mungkin nanti kita itu ya bareng-bareng ya. Saya insya Allah ke Mekah dulu ya, nanti akan dipimpin oleh Pak Raihan dengan Pak Ustadz Asep juga ya. Nanti besok saya baru ke Madinah ya. Ada saya satu hal yang harus saya rapikan, yang harus saya meetingkan dengan kawan-kawan di Saudi. Dan mohon maaf, dalam rombongan ini saya ngikut ke Madinah dulu ya. Saya ke Mekah dulu, mungkin satu malam, besok saya baru nyusul ke Madinah ya. Nanti insya Allah dipimpin oleh Pak Ustadz Raihan ya, dalam perjalanan kita selama di kota Madinah dengan kota Mekah ini ya. Bismillah ya. Nah itu niat karena Allah, kita ingin mengejar ganjaran dari Allah. Alhamdulillah kita udah dilancarkan segala sesuatunya perjalanan dari Jakarta sehingga kita sampai ke bandara Jeddah ini. Alhamdulillah. Semoga perjalanan ke sana-sana kita dilancarkan ya, dihilangkan dari mara bahaya dan segala sesuatunya sehingga ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf sebagai dari Alfiktur penyelenggara umroh yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata saya yang salah maupun Alfik dalam menyediakan pelayanan-pelayanan terhadap jamaah semua. Insya Allah saya kasih yang terbaik buat para jamaah. Ya insya Allah dengan tim-tim kita yang di Saudi yang cukup alhamdulillah, yang solid juga
dengan tim-tim ini insya Allah akan bawa bapak-bapak, ibu semua untuk perjalanan ibadah umroh ini. Insya Allah kedepannya Pak Rehan akan membimbing semua dalam perjalanan ini ya. Pak Ustadz Rehan, mangga dipersilakan Pak Ustadz. Ya langsung ya. Ya, Abdul. Salah saya kecil dong. Ayo lo. Ya, Baji ya. Abdi kamu kalah ya. Ya, ke Baji. Terserah mau sholat duha atau sholat hajat. Kita tadi diberi waktu kurang lebih 20 menit ya, 30 menit. Nah, 30 menit itu cukup. Katakan satu sholatnya, sholat tahiyatul masjid 5 menit. Kemudian lanjut sholat duha 5 menit. Kemudian lanjut sholat hajat 5 menit. Yang terakhir 5 menit terakhir buat berdoa. Pokoknya di sana jangan disia-siakan untuk banyak-banyak berdoa karena kita mengunjungi Masjid Kubanya sekali. Baik. Nah, kemudian setelah dari Masjid Kuba, sebelumnya lagi keutamaan Masjid Kuba, yaitu Rasulullah SAW sering berkunjung ke Masjid Kuba ketika hari Sabtu. Kita nggak apa-apa nggak dapat sunnahnya ketika mengunjungi Masjid Kuba hari Sabtu. Yang penting kita dapat sunnahnya bahwasanya Rasul pernah sholat di sana sama sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah SAW itu selalu hampir sering setiap 1 minggu sekali, yaitu hari Sabtu, beliau mengunjungi Masjid Kuba. Entah itu beliau naik kendaraan, yaitu unta atau kuda, atau beliau berjalan kaki. Kalau kita kan nggak mungkin jalan kaki ke sana Pak, karena banyak yang sepuh-sepuh yang kita naik. Insya Allah kita juga dihitung dapat pahala juga. Karena Rasulullah rokiban au ma'asyian. Rokiban itu artinya mengendarai sesuatu. Kita juga apa? Kita mengendarai bis. Itu nggak kalah, sama aja. Insya Allah dapat keutamaan. Yang penting tadi banyak-banyak berdoa. Di Masjid Kuba ya. Ini orang mana Pak? Orang mana? Orang Ciranjang, Cianjur ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wajihatini wal karami wa halifal ilmi wal hikami. Nabiyyun 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 ya
رفيع الشان والدرجي رسول 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 يا وفي العهد والدماء وحميد السعي والشيام آمين 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 يا رسول الله يا إمدادنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم